Baik Bu ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari media sosial. Ada dua penanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat kita Rikat dari Eropa. Bu ya, saat ini saya saat ini tinggal di negara Eropa, tepatnya di negara Swedia, dan saat ini masuk musim panas. Waktu maghrib di sini pukul 21:15, waktu isya pukul 24 lebih, waktu subuh pukul 2 lebih. Yang saya tanyakan, apakah boleh sholat duhur di jamak qashar pada waktu asar? Sebentar, waktu subuh jam berapa? Waktu subuh pukul 2 lebih. Tidak, diulangi, waktu maghrib jam berapa? Waktu maghrib pukul 21:15. Terus? Waktu isya pukul 24 lebih. 24, 3 jam kemudian. Terus? Waktu subuh pukul 2 lebih. 2, berarti hanya 6 jam malamnya, 4 jam malamnya. Terus? Yang ditanyakan, apakah boleh sholat duhur di jamak qashar pada waktu asyar ketika saya pulang kerja, dikarenakan tidak ada musola dan ruang khusus untuk sholat dan di lingkungan kerja saya non muslim semuanya. Dan apakah boleh juga sholat maghrib dan isya di jamak qashar berhubung waktu isya sudah hampir tengah malam dan saya dalam keadaan ngantuk Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Eropa, malam harinya cuma 5 jam, dibagi antara maghrib, isya dengan subuh, 6 jam lah total. Siang harinya berapa? 18 jam. Ini mungkin yang lebih tepat tanya tentang puasanya, bukan masalah sholatnya. Tapi terlanjur dia punya masalah sholatnya. Tidak diperkenankan Anda mengqashar selagi Anda di rumah sendiri, di lingkungan sendiri. Tidak ada perkenan untuk mengqashar, sebab qashar harus Anda berada di perjalanan. Di perjalanan jauh Anda tidak bisa mengqashar kecuali Anda di dalam perjalanan yang tujuan Anda tidak kurang dari 84 kilo, itu mengqashar. Baik, adapun masalah menjamak, orang bisa saja menjamak jika memang kalau enggak. Yang kedua adalah jika urusannya sholat musolanya adalah repot, Anda tidak harus sholat di musola, Anda bisa sholat di gudang Anda. Bahkan salah satu sahabat kita yang ada di Jerman sholat di toilet. Hanya kami himbau, ngapain kamu masih maksain kerja, sholat pun harus di toilet. Cuman selagi masih ada kontrak kerja, sholatlah di toilet. Bahkan ada lagi, dia kerja, kalau izin sholat dilarang, tapi kalau izin rokok boleh. Ya sudah, izin rokok bohong untuk sholat. Ini memang ada aneh nih, memang bukan agak. Yang salah adalah siapa? Kenapa kamu ngambil pekerjaan di tempat orang yang tidak beriman? Cuman bagaimana saya sudah di sini Bu ya, tetap kamu melakukan sholat di toilet. Di toilet, lakukan sholat di toilet, sebab meninggalkan sholat adalah dosa gede. Sholat di toilet, dan toiletnya gede bagus, apalagi toiletnya gede bagus. Ya sudah, sholat di sana, tahu kiblat, selesai. Tempat itu bisa digunakan untuk sholat dimanapun Anda berada. Selagi Anda bisa berjamaah di masjid dan musola, ahlan wa sahlan, itu sebuah kebaikan, kemuliaan yang luar biasa. Akan tapi Anda bisa saja di mana saja, di rumah Anda, di dapur Anda, di sawah Anda, di tempat kerja Anda, sholat tepat waktu. Baik, dan tidak perlu dijamak dan tidak perlu diqashar, karena sebetulnya normal, nggak ada masalah. Apalagi antara zuhur dengan asar jauh sekali, antara zuhur dengan asar panjang, mungkin kalau tidak salah itu ada 5 jam, 4 jam zuhur, ya ada enak aman, waktunya panjang. Waktunya panjang, jadi sholat zuhur nanti bisa panjang, istirahat nanti. Jadi kalau masalah mengqashar tidak ada, karena Anda bukan berada di dalam sebuah perjalanan. Adapun masalah menjamak itu mudah, cukup Anda berada di dalam sebuah perjalanan yang Anda repot, takut kehilangan waktu, maka Anda pun sudah boleh menjamak. Termasuk ada salah satu buku yang kami hadirkan tulisan tentang bagaimana mengantisipasi orang-orang agar tidak meninggalkan sholat selagi mereka di dalam perjalanan, khususnya Jakarta yang kalau tidak macet itu bukan Jakarta. Ini jadi adalah pekerjaan macet setiap saat, maka di situ ada kemudahan. Lakukan jamak di saat Anda menduga di sana bakal macet, sholat zuhur sama asar, takut asarnya hilang. Atau kita berangkat jam 10, tak tahu aja zuhurnya, waduh di mana nih kita di tol macet, ada tabrakan ini zuhur bakal hilang, jamak takhir tidak apa-apa, biarpun tidak sampai tujuan yang 84 kilo. Adapun masalah jamak adalah mudah. Kemudian permasalahannya adalah
Kalau siang tidak masalah. Anda yang merasakan adalah isaknya malam. Isaknya malam. Kalau saya harus nunggu isak, ya kan? Nanti kelamaan antara maghrib dengan isak jauh, atau saya tidak sempat tidur. Sebab habis maghrib, isak, habis isak nanti langsung subuh. Terlalu mepet bagaimana? Nggak ada alasan. Kenapa? Apa yang menjadikan Anda susah? Anda tidur, istirahat sampai dibangunkan oleh Allah untuk sholat isak menjelang subuh. Kalau memang jaraknya panjang atau jaraknya pendek. Jadi sholat, adapun yang boleh menjamak nanti adalah jika memang betul-betul Anda dengan kesibukan Anda yang tidak mungkin Anda melakukannya sehingga waktunya bisa hilang, boleh. Tapi kalau Anda masih mungkin, Anda bisa sholat maghrib pada waktunya sambil nunggu, tidurlah. Anda tidur dengan niat dibangunkan bekernya saat saja, sempat. Jadi kalau masalah masih di rumah, tidak ada alasan untuk itu semuanya. Biarpun ada misalnya dari Imam Qaffal Asy-Syafi'i, kemudian juga Ibnul Mundhir, kemudian ini dari Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan jika Anda merasa kerepotan, Anda boleh menjamak. Jika betul-betul Anda boleh mengikuti pendapat ini, tapi ini pun katanya tidak boleh menjadi kebiasaan. Kalau pulang ke Indonesia normal lagi. Jadi yang penting Anda jangan meninggalkan sholat sebisa mungkin. Anda tepat waktu. Tapi kalau betul-betul misalnya Anda agak pusing, ada sakit, wah, sakit boleh menjamak sholat. Anda pusing, kalau saya habis sholat maghrib nanti tidur, bangun lagi belum tentu, kadang-kadang hilang subuh saya, ada sedikit pusing, capek, jamak karena ada sebabnya. Tapi kalau normal, seger, masih bisa bangun, kalau Anda jamak, jangan khawatir Anda main-main, mengambil pendapat yang mudah hanya untuk main-main. Jadi kalau Anda ada tanda-tanda capek, ada pusing dan sebagainya, jamak maghrib dengan isya. Dalam keadaan seperti itu di negeri Eropa itu. Kalau di Indonesia Raya mah enak, waktunya luas, antara maghrib dengan isya, kemudian isya dengan subuh sangat jauh. Jangan dilakukan di negeri kita ini. Biarpun itu adalah pendapat Imam Qaffal Asy-Syafi'i, Ibnul Mundhir, Imam Ahmad ibn Hanbal, boleh kita menjamak dalam keadaan repot semacam itu, kayak tadi itu. Ini adalah pendapat ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan harus di dalam bepergian yang jauh. Akan tapi ketahuilah, kita itu perlu mempermudah. Yang penting jangan menjadikan kebiasaan. Kesimpulannya, jika Anda ada tanda-tanda yang membahayakan Anda bakal kehilangan isya di saat tidur, Anda boleh menjamak. Sudah selesai. Anda khawatir tidur hilang nanti tambahan karena Anda pusing sakit, maka Anda langsung menjamak dengan maghrib, kemudian setelah itu Anda tertidur. Selesai. Anda tidur. Tapi kalau Anda masih seger buger aman, jangan dilakukan itu semuanya. Kalau ternyata seger buger aman kok kebablasan, Anda tidak dosa. Kenapa? Orang ketinggalan sholat karena tidur dan dia niat untuk bangun, maka ini tidak dosa. Yang jadi masalah adalah sengaja, saya mau tidur biar nanti kehilangan sholat. Ini kurang ajar namanya. Baik ya, ini adalah masalah yang pertama itu. Ada lebih penting lagi adalah masalah puasa. Sebentar lagi masuk bulan puasa di Eropa. Jika puasa Anda tetap mulai dari terbitnya fajar waktu subuh sampai jadi jam 2 malam Anda mulai berpuasa, jam 9 malam Anda mulai berbuka. Top ini ya. Anda puasanya tetap seperti itu. Oh berat Bu ya? Loh, masalah berat lain cerita. Jika Anda ternyata di dalam perjalanannya nggak kuat, karena tidak kuat boleh batalin. Tapi tidak boleh dari awal langsung makan. Saya nggak kuat nih, mau makan aja deh dari pagi. Haram, itu dosa. Anda coba dulu untuk berpuasa. Jika ternyata Anda keberatan, baru nanti boleh berbuka. Anda tidak kuat, ya Allah, jam 4 sore di Indonesia sudah buka, sudah mulainya jam 2 lagi sahur saya jam 4 ini lemes, boleh berbuka karena Anda tidak kuat. Kemurahan dari syariat Nabi Muhammad. Tapi tetap puasanya adalah mulai terbit fajar shadiq subuh sampai maghrib. Gak ada korting. Buya boleh nggak maju sedikit asar buka? Nggak boleh, nggak ada ya. Itu masalah puasa. Cuman ada kemurahan di saat Anda sakit atau Anda tidak mampu betul, dan itu antara Anda dengan Allah. Termasuk ada orang lagi bekerja, tapi di saat bekerja itu kunang-kunang puyeng dan tukang becak. Ada yang bertanya, gimana Bu ya, saya tukang becak selalu tidak kuat, bolehlah saya berbuka puasa? Anda tidak boleh berbuka puasa dari pagi, tapi kalau di tengah becak kok Anda mau pingsan, boleh makan. Dari awal diniati, wah ini kacau, nggak boleh. Jadi di tengah perjalanan, karena Allah berikan kekuatan, bisa saja sehat. Bahkan bukan itu saja, tiba-tiba kita lagi puasa di tengah perjalanan, biarpun nggak kerja, kok lemes, kunang-kunang, pusing, nggak kuat, ada kemurahan
maka boleh berbuka, karena itu termasuk jenis orang kayak kena penyakit. Wallahu a'lam bishawab.